Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Utama dan yang paling kita utamakan, marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita rahmat, telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa saling berbagi nantinya. Salawat beserta salam juga tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita mendapatkan kabar duka, kabar sedih dari saudara-saudara kita yang terkena musibah di berbagai daerah Sumatera ini. Di daerah Aceh, di daerah Sumatera Utara, dan juga kita Sumatera Barat pada saat ini terkena musibah banjir. Rumah-rumah warga terendam, banyak perumahan yang rusak dan tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Nah, musibah tersebut merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang terkena musibah, dan juga ujian pula bagi kita terhadap mereka. Apakah kita abai terhadap mereka atau kita saling peduli terhadap mereka? Mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kepedulian sesama muslim. Nah, baik, bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita semua melihat kan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita pada saat hari ini. Kita lihat itu di daerah Palembayan. Seluruh negeri Palembayan tersebut dilanda oleh golodo, banjir besar pada saat hari ini, dan itu tidak sedikit meninggalkan korban bapak ibu. Dan juga di Aceh, kita dapat berita bahwa 3 negeri itu dilanda golodo atau banjir. Nah, dan yang terkena banjir itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Muslim berasal dari kata Islam, yaitu salama. Salama artinya menyelamatkan. Nah, jadi muslim itu diartikan sebagai menyelamatkan orang lain, saling menyelamatkan, saling peduli terhadap sesama muslim. Itu yang dikatakan kita orang muslim. Nah, di dalam Islam juga diajarkan bahwa hubungan antara muslim itu bukan hanya sekedar kenal bapak ibu-ibu, bukan sekedar kenal itu siapa, ini siapa. Kita sesama muslim ini adalah ukhuwah, menjalin persaudaraan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 10. Potongan ayatnya berbunyi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Dijelaskan, ditegaskan di dalam Al-Quran, sesama kita orang muslim ini adalah bersaudara. Apa yang dirasakan
oleh orang-orang, oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah, harus kita rasakan di diri kita masing-masing. Mereka mengharapkan bantuan dari kita. Seandainya saja kita yang berada di posisi mereka, pasti kita akan mengharapkan sekali bantuan dari kita, saudara-saudara. Tidak memandang banyak, sedikit pun kita beri kepada mereka, itu adalah kesenangan bagi mereka. Mereka itu sedang menantikan bantuan, uluran tangan daripada kita semua, Bapak. Dan juga hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang saling tolong-menolong ini, yang berbunyi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin dunya, nafasallahu anhu kurbatan. Rasulullah SAW, barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Satu pertolongan kita kepada orang tersebut, maka kita akan ditolong di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar. Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menolong kita jika kita meringankan kesulitan orang lain di dunia. Wa may yasara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa kita memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan pekerjaan kita di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah berjanji kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat selama kita menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, pemuda-pemudi kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banjir bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga penderitaan mental dan sosial. Mental orang yang terkena banjir tersebut ditanya. Sosial, saling bantu membantu itu ditanya ketika banjir melanda. Disinilah empati berperan. Kita sesama muslim harus berempati sesama kita. Empati mendorong kita untuk bukan hanya merasa kasihan tetapi turut membantu. Banyak sekali cara membantu kita kepada orang yang terkena musibah tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kaum pemuda pada saat sekarang ini, di zaman era digital ini, tidak sulit untuk kita mencarikan bantuan terhadap orang tersebut. Apa saja bentuk aksi bantuan yang dapat kita berikan kepada mereka? Yang pertama, seperti donasi makanan, pakaian layak pakai, dan perlengkapan kebersihan. Nah, di era digital sekarang, donasi makanan berupa makanan ataupun uang itu bisa kita kumpulkan melalui medsos seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Pemuda dan pemudi sekalian, itu bisa dimanfaatkan teknologi digital pada saat sekarang ini. Donasi makanan, uang bisa kita kumpulkan di medsos tersebut. Pakaian yang layak pakai. Kita yang berada di sini pasti memiliki pakaian yang bekas, tidak bekas, pakaian yang masih bisa dipakai, cuman tidak kita pakai lagi. Nah, itu akan sangat berarti jika kita bagikan kepada mereka tersebut, karena seluruh pakaian, seluruh makanan, dan harta benda mereka itu semuanya dibawa oleh arus banjir. Yang kedua, kita bisa menggalangkan dana melalui komunitas, masjid, sekolah, ataupun organisasi mahasiswa. Penggalangan dana itu mudah, Bapak Ibu. Bisa kita adakan di jalan-jalan, di simpang lampu merah itu.
kita adakan suatu acara sambil penggalangan dana. Itu kemarin ada acara kampus jalan-jalan santai. Nah, itu menyambut ulang tahun UIN yang kesekian, dan di situ diluangkan juga untuk penggalangan dana. Nah, kita di sini di musola ini juga bisa mengadakan penggalangan dana itu. Yang ketiga, menyebarkan informasi valid tentang lokasi pengungsian dan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Kita viralkan tempat-tempat yang terkena banjir. Contoh, Aceh itu kita tahu karena medsos. Pelambaian seperti itu kita tahu karena medsos. Dan kita juga bisa memviralkan tempat kejadian di Sumatera Barat ini. Kepedulian yang kita berikan kepada mereka tidak harus besar pemuda-mudi, namun yang penting ikhlas. Nah, musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukanlah suatu ancaman, suatu kemarahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ataupun kepada kita. Musibah tersebut adalah cara Allah untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan tingkat kesabaran kita sangat diuji sekali ketika banjir atau musibah lainnya datang kepada kita. Antara lainnya pentingnya persaudaraan dan tolong-menolong. Nah, ketika musibah datang kepada kita, akan timbul rasa persaudaraan dan tolong-menolong itu. Kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Makanya di musibah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi tempat pahala yang besar bagi kita. Tempat kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Syukur atas nikmat yang kita miliki. Alhamdulillah, kita di Bukit Tinggi ini bisa dibilang aman, tidak terlalu terkena banjir. Nah, itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita renungkan. Bayangkan jika kita berada di posisi mereka, tentu kita akan sangat mengharapkan uluran tangan dari kita, dari saudara-saudara kita. Maka sebelum itu terlambat, marilah sama-sama kita ulurkan tangan kita. Mari sama-sama kita memberi bantuan kepada mereka. Sedikit apapun akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah dijelaskan, satu kemudahan yang kita berikan kepada mereka akan dimudahkan Allah nantinya kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan menolong kita selama kita menolong Allah. Maka pertolongan Allah akan berhenti jika kita berhenti juga mengulurkan tangan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang peduli, berempati dan ringan tangan. Dan semoga Allah mengangkatkan semua musibah dari saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, dan terkhususnya di Sumatera Barat ini, menggantikannya dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.